Selamat pagi anak-anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 8. Oke, kita masih di bab 3 dan judulnya adalah memaknai peraturan perundang-undangan. Ini adalah pertemuan ketujuh kita. Oke, kita langsung pelajari ya. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan. Sekarang yang akan kita pelajari, bagaimana proses penyusunan dari peraturan perundang-undangan tadi. Nah, yang mau kita pelajari yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan itu dilakukan untuk jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan secara singkat bisa kita buat sebagai berikut. Pertama, usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Jumlah anggota MPR itu adalah jumlah anggota DPR ditambah DPD dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat lagi dilakukan perubahan. Nah, ini dia skemanya untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat dari tanda panah pertama, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, itu terdapat pasal 37. Baru di pasal 37 ayat 2 diajukan secara tertulis dan ditunjuk dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Nah, baru masuk ke MPR. Sidang MPR itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Itu pasal 37 ayat 3. Nah, putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Itu pasal 37 ayat 4. Nah, dan di ayat 5-nya khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat lagi dilakukan perubahan. Nah, ini dia skemanya ya. Oke, yang kedua, kalau kita ingat tata urutan, yang kedua itu di nomor 2 namanya TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap anggota warga negara atau lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR tersebut.
Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, untuk bagian pertama ini kita bahas dulu undang-undang, nanti selanjutnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya. Sekarang kita bahas dulu undang-undang. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu. Nah, ini misalnya tentang otonomi daerah kepada DPR. Nah, proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR, maka prosesnya sebagai berikut. Jika usulnya dari DPR ya, ini dia prosesnya. Pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Yang kedua, Presiden menugasi menteri terkait, maksudnya menteri yang mana berkaitan dengan rancangan undang-undang tersebut, untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Nah, ini dia prosesnya. Coba perhatikan gambar dari bagannya ya, dari tanda panahnya. Kalau kita lihat di sini bisa dia dua alur. Bisa dari DPR, bisa dari Presiden. Nah, jika proses pembuatan undang-undang diusulkan oleh DPD, maka caranya sebagai berikut. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Baru yang ketiga, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Dan Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang tadi disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Ini jika berasal dari DPD. Baru kita masuk bagian Perpu. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 dan memuat ketentuan sebagai berikut. Presiden berhak mengeluarkan Perpu. Perpu tadi ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Jadi artinya Perpu ini bisa dibuat oleh Presiden sebelum ada persetujuan dari DPR. Nah, tetapi pada persidangan selanjutnya Perpu tadi harus disetujui oleh DPR. Apabila Perpu tadi tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut. Jadi jika Perpu yang dibuat pertama tadi dalam keadaan genting tadi tidak disetujui oleh DPR, maka setelah sidang selanjutnya Perpu tadi akan dicabut. Tetapi apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, maka Perpu tadi akan ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, ini dia ya. Contoh Perpu yang dijadikan undang-undang antara lain Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, itu dia ya, contoh Perpu yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi kalau misalnya tidak setuju DPR, Perpu tadi akan dicabut. Nah, sampai disinilah pertemuan atau pelajaran kita untuk kali ini. Karena pelajaran kita telah selesai, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak sekalian. Tugas kita pertama, tuliskanlah tata cara perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini bagian pertama tadi ya. Baru yang kedua,
tuliskanlah ketentuan muatan dalam pembuatan Perpu. Apa saja muatannya jika Presiden ingin membuat Perpu? Bagaimana ketentuannya dalam membuat Perpu? Itulah maksud dari pertanyaan yang nomor 2 ini. Oke, sampai disinilah pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak sekalian. Salam sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Sampai jumpa.